Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, saya Erik Maulana Arif dari SMP Negeri 1 Bawen dengan guru pembimbing Bapak Muhammad Rizkiono SPD. Hari ini saya akan mengisahkan kisah asal-usul kota Salatiga. Cerita ini saya ambil dari buku Legenda Kota Salatiga yang akan saya ceritakan kembali dengan judul Salatiga. Salahnya ada di mana? Kita ikuti ya ceritanya. Kipanan Arang sang Adipati Semarang. Wah, jabatannya aja Adipati. Tentunya kaya kan? Tetapi dia masih suka mencari uang dan cinta terhadap harta. Pada suatu hari, Kipan dan Arang berjalan ke pasar dan menjumpai dengan pedagang alang-alang. Kemudian Kipan dan Arang pun teringat kalau kandang kudanya di rumah telah rusak dan membutuhkan alang-alang untuk memperbaikinya. Dia pun langsung menghampiri pedagang alang-alang itu. Paman, berapa harga alang-alangku semua ini? Harganya 25 sen. Dia pun langsung membeli semua alang-alang itu. Dalam hatinya, wah, alang-alang ini sangat murah sekali. Tetapi tolong bawakan alang-alang ini ke rumah saya ya. Baik. Dia pun memikul alang-alang dan pulang ke Kadipaten. Sesampainya di Kadipaten, Kipan dan Arang merasa kalau alang-alangnya kurang dan memesan lagi. Paman, besok tolong bawakan alang-alang ini lagi ya. Baik, besok akan saya bawakan alang-alangnya, katanya sambil berpamitan. Kipan dan Arang pun memanggil pelayannya. Pelayan, sini. Jemur alang-alang ini ya. Anjing Doro, akan saya jemur alang-alangnya. Ketika ikatan tali alang-alang itu dibuka, wah, dia terkejut menemukan uang 25 sen di dalamnya. Dia pun langsung melaporkannya kepada Kipan dan Arang. Kipan dan Arang berkata, ini pasti uang pedagang alang-alang itu tadi. Wah, untung sekali dong aku hari ini dapat alang-alang secara gratis, pikir Kipan. Keesokan harinya, Kipan dan Arang duduk di pendopo Kadipaten sambil mendengarkan kicauan yang dipeliharanya. Tiba-tiba, wah, pagi sekali kamu datang. Ternyata pedagang alang-alang itu sudah datang untuk mengantarkan pesanan alang-alang. Pagi sekali kamu datang. Rumahmu itu ada di mana sih? Rumah saya ada di gunung. Wah, dari gunung? Jauh sekali. Apa kamu mondok di sekitar sini? Tidak, Ki. Kemarin saya pulang ke rumah. Kipanan Arang heran. Orang ini jauh-jauh berjalan, tapi hanya uang 25 sen. Tetapi hati Kipanan Arang tidak berubah sedikit pun. Dia tidak mau mengembalikan uang alang-alang
dan hanya membayar alang-alang yang tadi dihantar. Ini uang untuk alang-alang ini. Baik, jika diperkenankan, bolehkah hamba meminta tambahan lagi? Kipanan Arang marah dengan permintaan pedagang alang-alang. Kemudian Kipan dan Arang mengambil uang 1 sen dan melemparkannya. Itu, ambil uang itu kalau kamu mau. Maaf, hamba tidak bisa menerima uang dengan cara kasar. Seperti itu. Kamu itu siapa? Orang miskin saja kok bukan harga. Maaf, hamba tidak mata duitan. Kalau hanya harta, hamba bisa mendapatkannya dengan 1 kali pecahan. Dan hamba bisa mendapat banyak sekali pecahan. Kamu bohong. Coba buktikan. Kalau kamu bisa membuktikan, aku akan menjadi muridmu. Baik, bolehkah hamba meminjam cangkul? Kemudian Kipan dan Arang memanggil pelayan. Pelayan, sini. Ambilkan cangkul, cepat. Kemudian pelayannya pun berlari untuk mengambil cangkul. Niki ndoro cangkulnya. Kipan dan Arang pun memberikan cangkul itu kepada pedagang alang-alang. Di saat cangkul itu ada di tangan pedagang alang-alang, pedagang alang-alang itu pun langsung mencangkul tanah. Ketika tanah itu diangkatnya, tanah itu berubah menjadi emas. Kipan dan Arang sadar kalau orang ini bukanlah orang sembarangan. Kira-kira siapa ya? Ketika caping besar itu diangkat dari mukanya, ternyata Kanjeng Sunan Kalijogo. Dia pun langsung bersujud kepada Kanjeng Sunan. Maaf Kanjeng Sunan, hamba bersalah. Tolong maafkan hamba. Dengan bijaksana, Kanjeng Sunan pun menjawab, baik, saya akan memaafkanmu jika kamu bertobat. Hamba bertobat Kanjeng, hamba siap menjadi muridmu. Kalau kamu mau jadi muridmu, susulkanlah aku ke Gunung Jabalkan. Lalu jalanlah ke selatan sampai menemui pohon jati muda. Tetapi syaratnya kamu tidak boleh membawa bekal apapun. Baik Kanjeng Sunan, akan saya lakukan. Tiba-tiba, kling, Kanjeng Sunan Kalijogo menghilang. Kipan dan Arang pun menceritakan kejadian itu tadi kepada istrinya. Dia berpamitan untuk pergi ke Gunung Jabalkan. Tetapi istrinya mau ikut. Kipan dan Arang sudah melarangnya, tetapi istrinya tetap saja mau ikut. Baik kalau kamu mau ikut, tetapi syaratnya kamu tidak boleh membawa bekal apapun. Istrinya pun meminta waktu. Dia pergi ke kamarnya dan mengambil tongkat pamugadingnya. Diam-diam, tongkat pamugading itu diisi dengan emas dan perhiasan yang banyak. Mengetahui hal itu, Kipan dan Arang marah dan memutuskan untuk berjalan terlebih dahulu dan meninggalkan istrinya di belakang. Kipan dan Arang pun memutuskan untuk memulai perjalanannya yang sangat jauh. Setiap kali dia berhenti untuk beristirahat, dia selalu menamakan tempat itu. Misalnya,
dia berhenti yang ke-9 kali. Dia menamakan tempat itu Kesongo. Dalam bahasa Jawa, ke-9 artinya Kesongo. Kemudian Ipan dan Arang pun memutuskan untuk berjalan lagi. Tidak jauh dari Kesongo, tiba-tiba, kamu, berhenti kamu, Ipan dan Arang yang pelit, serahkan seluruh hartamu. Ada 2 orang penyamun yang menghadang Ipan dan Arang. Saya tidak membawa harta apapun. Tetapi jika kalian mau harta, tunggulah di sini. Istriku akan lewat. Ambillah tongkat bambu gadingnya. Di dalam tongkat itu ada banyak emas dan perhiasan. Tetapi ingat, kalau kalian sudah mendapatkan emas dan perhiasan yang banyak, kalian membiarkan istriku menyusulku. Baik, tapi awas saja kamu kalau bohong. Tenang saja, istriku pasti akan lewat. Kemudian Ipan dan Arang pun berjalan kembali. Saat istrinya lewat di tempat itu, tiba-tiba kedua orang penyamun itu mengambil tongkat bambu gadingnya. Ternyata di dalam tongkat itu ada banyak emas dan perhiasan. Tetapi kedua orang penyamun itu tidak mau melepaskan istri Ipan dan Arang. Istri Ipan dan Arang berteriak minta tolong. Tolong lepaskan aku. Dasar kalian seperti binatang saja. Tiba-tiba, wajahku. Aduh, wajahku. Ampun Nyai, tolong maafkan kami. Kedua orang itu meminta untuk mengembalikan wajahnya kembali semula. Tetapi istri Ipan dan Arang tidak tahu bagaimana cara mengembalikan wajah mereka seperti semula. Mereka pun sepakat untuk bersama menyusul Ipan dan Arang. Sementara itu, Ipan dan Arang sampai ke sebuah sungai. Di sungai itu banyak sekali cacingnya. Maka dari itu, Ipan dan Arang menamakan tempat itu Kali Cacing dan memutuskan untuk menunggu istrinya karena istrinya takut terhadap cacing. Kemudian Ipan dan Arang terkejut melihat istrinya dikawal oleh 2 orang yang berkepala hewan. Kemudian istri Ipan dan Arang bercerita kepada Ipan dan Arang. Lalu Ipan dan Arang berkata, di tempat ini ada 3 orang yang mengaku salah. Yang pertama, kamu istriku. Kamu sudah berjanji untuk tidak membawa bekal apapun, tetapi kamu malah membawanya. Kemudian kalian sudah berjanji jika kalian sudah mendapat emas dan perhiasan yang banyak, kalian membiarkan istriku menyusul. Tetapi kalian malah menahannya. Maka sebagai peringatan, tempat ini ku beri nama Salatiga. Kebetulan di tempat itu ada 3 batu besar yang bertumpuk. Dalam bahasa Jawa, batu adalah selo. Selo yang berjumlah 3. Itulah cerita kisah asal-usul kota Salatiga. Apa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini? Cerita ini mengajarkan 1. Mau mengakui kesalahan
dan bertobat. 2. Tidak memandang sesuatu apapun dengan harta, karena ada hal yang lebih berharga daripada harta, yaitu hidup saling menghargai. Mungkin itu sebabnya kota Salatiga menjadi kota yang paling toleran di Indonesia, karena hidup saling menghargai. Saya percaya di Nusantara ini masih banyak legenda-legenda yang mengajarkan kita untuk hidup saling menghargai. Itulah demikian kisah asal-usul kota Salatiga. Semoga dapat menghibur. Mohon dukungannya ya teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan share video ini kepada teman, sahabat, dan keluarga yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.